Bapak Ibu. Gampang Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau cucu-cucu pertama, saya bisa bayangkan. Rumah Bapak Ibu pasti mewah. Yang kedua, rumah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tahu punya cucu banyak, pasti bikin kolam renang. Yang berikutnya, saya sudah bisa bayangin, pasti cucu-cucunya Bapak Ibu tidak mau tinggal lama-lama sama orang tuanya, maunya sering ke rumah kakek neneknya. Karena kenapa? Kakek neneknya suka ngasih duit. Loh bener, ini yang kegambar sama saya Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau Bapak Ibu punya hari tua pensiun seperti ini Bapak Ibu? Makin tua makin bahagia nggak? Nah itulah tujuan kita menjadi energy distributor Bapak Ibu. Okay? Nah, karena faktanya sampai hari ini banyak orang masih memilih menjadi 95% seperti yang Bapak Ibu lihat di luar tuh. Di luar sana tuh, lihat nggak? Yang lagi macet-macetan. Saya ya seminggu sehari kesini macet aja, kepala saya cenut-cenut loh. Saya nggak kebayang itu yang tiap hari loh. Beneran Bapak Ibu? Ya kan? Selalu kalau pagi, ya saya ngomong apa adanya, bukannya saya nggak suka. Saya suka di sininya, tapi proses kesininya, aduh, ada drama Bapak Ibu, ngerti nggak? Di kepala saya tuh drama, bayangin macet nih. Saya makan, gila ya orang-orang di luar situ ya. Kok pada kuat-kuat banget ya? Itu dari Senin sampai Sabtu loh. Saya seminggu sekali aja udah cenut-cenut kepala saya Bapak Ibu. Ini setiap hari loh, lihat nggak? Setiap hari nggak yang Bapak Ibu tahu? Ngapain mereka setiap hari di sana? Cari duit. Emang mau pada macet-macetan kan ada duit, bener nggak? Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Nah makanya, tapi orang itu sebagian besar cuma nyari aman. Mereka berpikir dengan kerja dari jam 8 atau jam 7 sampai sore, ini akan selesai masalah hidup. Iya, saat itu. Tapi akan masuk masa pensiun, belum lagi drama-drama di tengahnya. Makanya Bapak Ibu, yang hari ini saya mau ceritakan, ini adalah cerita golongan orang-orang yang menjadi kaum minoritas. Kenapa? Karena yang Bapak Ibu inginkan, kalau kita buat survei pendapatan penduduk Jakarta yang punya penghasilan 100 juta sebulan, kira-kira persentasinya berapa Bapak Ibu? Ada nggak 1%? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. UMR aja berapa Bapak Ibu? 4,9 4,9 di Jakarta. Sekarang 4,9 ya? kali. UMR Jakarta ya, 4 jutaan lah kurang lebihnya. Nah, karena Bapak Ibu pengen tahu bagaimana dapetin penghasilan kaum minoritas di Jakarta, ya, Bapak Ibu harus tahu dulu hitung-hitungannya, ya. Karena kalau Bapak Ibu belum tahu hitung-hitungannya, pasti Bapak Ibu akan bingung. Kenapa Tuhan semua ciptain waktu hidup kita sama? 24 jam per hari Bapak Ibu. Ada nggak di ruangan ini yang kurang 24 jam atau lebih 24 jam? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua sama ya? Nah pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang punya duit banyak? Kenapa ada orang yang duitnya biasa aja? Kenapa ada orang yang punya duit? Ya, sebenarnya semua pekerjaan asal halal ya, sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau masih menerima slip gaji. Yang salah slip gajinya, pekerjaannya nggak salah Bapak Ibu. Ya, contoh nih, orang-orang kerja keras yang saya tahu ya itu banyak banget. Kalau Bapak Ibu ke pasar Kebayoran Lama jam 3 pagi itu, di saat orang baru masih tidur, jam 3 pagi itu pasar Kebayoran Lama itu ramai sekali Bapak Ibu. Tahu nggak itu? Ada yang tahu, ada yang nggak? Coba bangun jam 3 pagi main ke pasar Kebayoran Lama. Apa yang mereka lakukan? Transaksi, nyari uang, bener nggak? Ya kan? Kerja keras nggak itu Bapak? Bapak Ibu kalau suruh kerja, jam 3 pagi udah mulai kerja, itu kerja keras nggak? Iya. Kerja keras ya? Kurir bangunan kerja keras nggak? Ada yang salah nggak dengan kerjaan mereka? Nggak ada Bapak Ibu. Yang salah adalah pendapatan mereka. Itu doang gitu. Nah ini yang harus coba kita pahami. Termasuk saya, background saya dulu saya kerja sebagai pelayan hotel di Hotel Bintang 5. Di hotel daerah Casablanca yang sekarang hotelnya sudah bangkrut. Nah, yang menjadi pertanyaan sama saya, kenapa saya saat itu sudah kerja keras tapi hidup saya tidak ada perubahan? Oh ternyata karena saya masih terima 2,3 juta sebulan. Kalau saya kerja jadi waiter atau pelayan misalnya 100 juta sebulan, saya mau kok. Siapa yang nggak mau? Tapi pertanyaannya bukan itu Bang. Pertanyaan siapa yang mau bayar gitu. Kan nggak ada yang mau bayar segitu kan. Nah inilah akhirnya daripada mikirin masalah nggak ada duit, sekarang gimana kita mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan penghasilan itu, benar nggak? Nah sekarang Bapak Ibu lihat, selama kita masih kerja 8 jam sehari, kita mendapatkan penghasilan dari 30 hari sebulan, artinya jam kerja kita plus minus
itu cuma menghasilkan 240 jam sebulan. Dan kita bekerja masih yang dalam hitungan sistem. Orang-orang yang di luar sana, sebagian besar yang Bapak Ibu lihat yang bikin macet kota Jakarta, itu adalah orang-orang yang masih bekerja 240 jam sebulan. Ya. Kenapa ada orang yang tidak ngerasain macet, jam 6 pagi ada di lapangan golf, bahkan setiap hari, kemudian ke mall jam 10 pagi yang dimana orang masih pada bekerja, ya. Karena mereka ngerti bagaimana meningkatkan, mendongkrak jam kerja dari 240 jam jadi 24.000 jam. Nah, itu harus dengan kekuatan sistem. Tidak ada satu orang pun yang sukses individu di dunia ini kecuali kekuatan tim dan sukses. Ini yang Bapak Ibu harus paham, ya. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bekerja 8 jam per hari juga, tapi kali 100 kekuatan orang, yang kekuatan 100 orang itu bekerja buat dia dikali jadi berapa? 800 jam per hari. Kalau 800 jam dia per hari aja dia miliki kali sebulan, berarti apa yang dia hasilkan dalam waktu 1 bulan itu 24.000 jam. Bayangkan, Bapak Ibu berkompetisi sama orang yang jam kerjanya 24.000 jam. Kira-kira kebayang nggak menang atau kalah? Sudah pasti kalah. Karena kenapa? Orang yang bekerja punya sistem, hidupnya pasti akan jauh lebih baik daripada orang yang bekerja di dalam sistem. Ini fakta. Nah, sebagian besar ini yang terjadi sama orang tua saya. Makanya Bapak Ibu, ya, waktu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya yakin kehidupan yang dialami oleh orang tua saya ini adalah warisan dari kakek nenek saya yang juga bekerja dengan siklus rutinitas hidup yang sama. Ya, kerja umur 25, pensiun umur 55, kerja 30 tahun, tadinya dengan bertambahnya pengalaman, posisi, gaji terus naik, begitu pensiun, income juga ikut pensiun. Begitu income juga udah pensiun, faktor usia lah, usia kita sudah tidak muda lagi, ya, semua waktu-waktu bekerja itu disisihkan untuk tabungan, rumah, kendaraan, kan, dan untuk membayar kebutuhan hidup, sembako, bayar listrik, sekolah anak, biaya dan lain sebagainya. Akhirnya saya buat diagramnya yang Bapak Ibu bisa lihat, ya. Pada saat sudah kerja selama 30 tahun lebih, tiba-tiba waktu tadi saya cerita, ayah saya kena kanker prostat. Uang yang sudah dikumpulin selama bertahun-tahun habis buat bayar rumah sakit, buat bayar dokter, buat beli obat. Obat murah atau mahal menurut Bapak Ibu? Bayar rumah sakit murah mahal Bapak Ibu? Mahal semua. Nah, akhirnya, ya, sisa akhir dari 100% itu 10% cuma buat anak dan keluarga. Dan ini sudah diturunkan dari kakek nenek saya, diturunkan sama orang tua saya, dan orang tua saya mau menurunkan ke saya. Ya mohon maaf, saya tidak mau. Saya menolak. Karena kenapa? Yuk kita berhitung. Waktu saya dihadapkan dengan kenyataan nih, kalau Bapak Ibu, saya yakin kok kalau Bapak Ibu pasti pengen punya tempat tinggal yang ideal, kalau bisa yang jauh dari mewah lah, ya. Mewah maksud saya. Kalau misalnya rumah di Jakarta 3M masih oke kok, masuk kategori bagus, ya. Kalau saya disuruh nabung, ya, kemudian beli rumah, nabung 1 juta sebulan selama 10 tahun aja, itu cuma ngumpulin 120 juta. Nilai 120 juta sendiri juga nilainya turun, ya. Apa yang terjadi dengan rumahnya? Kebeli nggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian beli mobil yang 400 juta, ya udahlah, cincai lah, dapat Kijang Innova lah. Ini kayaknya udah di luar nalar saya saat itu, waktu saya dihadapkan dengan kenyataan hidup dari slip gaji. Akhirnya saya menyadari kalau saya nabung 10 juta sebulan sekalipun, ini saya tabung, saya kumpulin selama 10 tahun aja baru cuma 1,2 M. Aduh, sedih amat gak sih hidup kayak gini, Bapak? Sedih gak? Sedih gak? Makanya jangan heran banyak orang yang emosi, banyak orang yang hidupnya marah-marah. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena mereka dihadapkan dengan kenyataan hidup seperti ini. Ya, pada saat mereka sudah stuck itu apa ya? Hah? Udah mentok, udah bingung mau ngapain. Ya udah, akhirnya salah satunya adalah membuat kejahatan. Nah, itulah yang terjadi. Sekarang begitu saya mencari informasi tentang teman-teman saya mendapatkan sumber penghasilan dari berbagai macam profesi, ujungnya sama loh, jadi dokter, pengacara, pilot, sama arsitek. Ujungnya apa Bapak Ibu? Cari duit. Tapi ada uang dulu yang mereka keluarkan di depan. Yang ini Bapak Ibu harus tahu. Karena jadi dokter, pengacara, pilot, sama arsitek,
kalaupun bisa dapat biaya gratis, itu persentasinya kecil. Sebagian besar adalah biaya mahal. Jadi dokter bayar 1 M, pengacara, sekolah pilot, sekolah arsitek, bayar kuliah semua nih Bapak Ibu. Jadi belum menjadi ahli, udah ngeluarin uang dan waktu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan yang katanya masa depan yang cerah. Kan begitu, benar nggak? Makanya waktu kecil, saya di brainstormingnya, kalau gede mau cita-citanya jadi apa? Kan gitu kan? Nggak pernah diajarin cita-citanya jadi orang kaya. Yang diajarin jadi dokter, bener ya Bu ya? Jadi dokter, pengacara. Orang tua dengar anaknya, aku kalau udah gede Pak mau jadi dokter, bangganya minta ampun. Padahal belum tentu jadi. Baru cita-cita doang, Pak. Ya. Nah, akhirnya ini nih Bapak Ibu. Ya. Ada perusahaan dari Jepang yang namanya Energy, yang cuma 5%, mungkin 1% di Indonesia Bapak Ibu, yang bisa melihat ya bagaimana ujungnya sama 100 juta sebulan yang bisa didapatkan ya untuk membangun pendidikannya 1 sampai 3 tahun. Dan pendidikannya